sini. Aku sekolah minggu di GBI Ujung Menteng. Teman-teman, saat ini aku mau memberikan kesaksian melalui pujian yang akan Cindy nyanyikan, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Sudah siap untuk ibadah hari ini? Yang sudah siap katakan yes. Sebelum kita mulai, kakak akan kasih tahu peraturan selama ibadah berlangsung. Yang pertama, tidak boleh sambil makan dan minum. Yang kedua, tidak boleh sambil tiduran dan main game ya. Dan yang terakhir, adik-adik tidak boleh mondar-mandir supaya kalian bisa fokus mengikuti ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Ayo kakak Ani, kita mulai berdoa. Mari adik-adik kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga buat hari ini. Buat kasih dan setiamu Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjaga kami dan melindungi kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau menaikkan puji-pujian bagimu Tuhan Yesus. Untuk itu kami minta Tuhan, Engkau datang, Engkau urapi kami Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakaian Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik, siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Sorakan haleluya. Ayo kita nyanyi lagu ini sama-sama.
terdahsyat di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita angkat satu pujian buat Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita angkat pujian ini dari awal. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sembah Dia. Terima kasih Haleluya. Adik-adik yang di rumah, sembah Tuhan, sembah dengan sungguh-sungguh, Tuhan. sembah dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang main-main. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau baik ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa,
Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Panggil nama Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencana. Suatu hari, Kak Angel dan Ernie sedang video call. Aku malu ada Kak Angel. Ernie, kamu kenapa ketawa-ketawa? Kayaknya kamu lagi seneng banget deh. Iya Kak, aku lagi seneng banget nih lihat si belang anjingku. Dia dimarahin sama mama. Dan akhirnya dia dihukum, gak boleh masuk tuh, ditutupin pintu sama mama. Loh, kok peliharaan kamu dihukum? Kamu malah seneng sih? Emangnya si belang salah apa sampai dia dihukum gitu? Aku kan tadi baru selesai PJJ tuh ya, kayak kan PJJ lama banget. Nah terus Kak, aku kan aus banget tuh saking lamanya. Lama pokoknya PJJ, aduh bikin aku stres Kak. Terus aku aus kan ya, terus aku buru-buru ambil minum. Nggak sengaja pas aku isi air di gelas, airnya kepenuhan, terus airnya sampai tumpah ke lantai. Terus kan aku ngepel ya lantainya, biar nggak ada yang kepleset gitu. Tapi belum sempat ambil lapelnya, tiba-tiba HP mama bunyi Kak, bunyi. Terus ternyata yang telepon papa. Ya udah aku angkat aja. Pas aku lagi telepon-teleponan sama papa Kak, tiba-tiba aku dengar mama teriak, terus ada suara kedebuk. Aku kaget Kak, kaget banget. Terus ternyata mama kepleset. Terus mama tanya sama Ernie, kok ada air di lantai nih? Tadinya aku mau kasih tahu mama Kak, kalau itu air minumku yang tumpah. Tapi ngelihat mama kesel gitu, aku jadi takut. Terus akhirnya aku bilang aja kalau si belang anjingku itu yang pipis sembarangan. Terus mama langsung samperin si belang tuh Kak. Padahal si belang lagi tidur. Si belang takut dan kaget pas dibangunin diomel-omelin gitu Kak. Lucu deh Kak lihat tampaknya, makanya tadi aku ketawa sendirian. Apalagi pas disuruh sama mama dihukum keluar gitu. Gak boleh masuk, tutupin pintu. Aduh tampangnya kayak ngerasa, aduh kenapa nih aku kok tiba-tiba diomelin gitu. Gitu Kak. Lucu kan Kak? Lucu. Waduh, Ernie, kalau kayak gitu kamu namanya bohong. Kayaknya biar Ernie ngerti, kakak mau cerita nih. Cerita tentang seorang anak perempuan yang melakukan seperti yang Ernie lakukan tadi. Ernie dengarkan baik-baik ya. Oke deh Kak, oke aku dengerin ya. Ada seorang gadis kecil bernama Susan. Susan tinggal bersama kedua orang tuanya. Suatu hari,
Ibu Susan meminta tolong kepada Susan untuk membeli roti di warung sebelah. Ketika sampai di warung sebelah, Susan pun membeli roti seperti yang dipesankan ibunya dan membayar roti itu. Tapi sepertinya bapak penjaga warung itu melakukan kesalahan karena penjaga warung memberikan uang kembalian lebih banyak daripada yang seharusnya kepada Susan. Susan mengetahui kalau penjaga warung itu memberikan uang kembalian lebih banyak kepadanya. Susan berkata dalam hatinya, apa yang harus dia lakukan? Apa dia harus mengembalikan uang kelebihannya atau diam saja? Susan memilih untuk tidak memberitahukan bahwa ia menerima uang kembalian yang lebih banyak dari seharusnya, dan Susan pulang ke rumah. Sampai di rumah, Susan menceritakan hal tersebut kepada ibunya dan berpikir ibunya pasti senang. Ternyata Susan salah. Ibunya sangat marah dengan apa yang dilakukan Susan. Susan sudah melakukan ketidakjujuran. Memang Susan tidak berbohong, tapi Susan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada bapak penjaga warung, padahal Susan mengetahuinya. Akhirnya, Susan diminta untuk mengembalikan uang yang bukan menjadi miliknya itu. Begitu Susan kembali ke warung tadi, Susan melihat bapak penjaga warung itu sedang dimarahi oleh sang pemilik warung, karena penjaga warung dituduh mengambil uang penjualan warung. Melihat itu, Susan jadi sedih, karena Susan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, Susan menghampiri si bapak penjaga warung dan menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Susan juga meminta maaf karena tidak segera mengatakan yang sebenarnya ketika ia mengetahuinya. Susan sangat menyesal dan mengembalikan uang yang kelebihannya itu. Pemilik warung dan bapak penjaga warung sangat senang mendengar apa yang Susan katakan. Dan pemilik warung pun meminta maaf kepada bapak penjaga warung karena menuduhnya mengambil uang penjualan. Karena merasa ditolong, pemilik warung memberikan Susan cupcake dan mengelus kepala Susan sebagai ucapan terima kasihnya. Susan sangat senang dan hatinya terasa lega karena sudah berkata jujur. Ternyata kejujuran itu membawa kesenangan tersendiri dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Susan kembali ke rumah, ibunya langsung memeluknya dengan hangat dan bangga bahwa Susan telah belajar untuk menjadi jujur. Aku jadi sedih. Ernie, kenapa kamu nangis? Kok kamu nangis? Ernie nyesel, Kak. Gara-gara Ernie takut diomelin sama mama, malah Ernie jadi bohong. Malah jadinya menyebabkan si Belang dihukum. Sama mama gak boleh masuk rumah. Padahal itu salah aku. Aduh. Sudah, Ernie, tidak apa-apa. Nah, ya sekarang yang perlu Ernie lakukan adalah Ernie mengakui kesalahan Ernie. Ernie harus bilang apa yang sebenarnya terjadi ke mama. Ernie harus ngaku ke mama. Tapi Ernie masih takut kalau mama marah. Apalagi takut tahu kalau Ernie bohong. Gak apa-apa, Ernie. Walaupun mama kamu marah, tapi kakak yakin mama kamu juga pasti bangga karena Ernie sudah berani berkata jujur. Mama kamu akan lebih marah jika tahu Ernie berbohong. Jadi, yuk, lebih baik Ernie bilang ke mama. Gitu ya, Kak. Oh, baiklah. Aku akan ngomong sebenarnya ke mama. Aku mau ngaku kalau aku tadi bohong. Nah, betul nih. Nah, sekarang sebelum Ernie pergi ke mama, yuk kita coba cek dulu yuk ayat Alkitab yang juga berkata tentang kejujuran. Kita buka ya Alkitab kita dari Matius 5 ayat 37. Ernie tolong bacakan ya. Bacakan ya, bentar Kak, bentar. Bentar. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah, tuh kan Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita di dalam Alkitab bahwa kita harus berkata jujur, kita harus mengatakan yang sebenarnya. Kalau iya, kita bilang iya. Kalau tidak, kita bilang tidak. Jadi, Ernie juga harus mengatakan yang sebenarnya ke mama ya. Nah, mulai saat ini, Ernie,
kita selanjutnya juga harus berkata jujur. Jangan bohong-bohong lagi ya. Siap Kak, siap. Teman-teman di rumah juga nggak akan bohong juga kayak Ernie ya Kak ya. Bohong itu nggak boleh ya Kak, ternyata ya Kak, merugikan diri kita sendiri dan orang lain ya. Iya, betul Ernie. Seperti tadi di cerita Susan. Saat Susan berbohong, ternyata juga berdampak kan ke penjaga warung. Makanya itu, kita perlu untuk berkata jujur. Karena dengan kejujuran, kita juga dapat menjadi berkat loh bagi orang lain. Siap Kak, baik Kak. Mulai sekarang Ernie akan terus berusaha nggak bohong. Ernie mau jujur karena Ernie mau jadi berkat buat orang lain. Nah, keren itu Ernie. Nah, sekarang kakak mau doain Ernie nih. Supaya Ernie ke depannya selalu berani untuk berkata jujur. Wah, terima kasih Kak Angel sudah doain aku. Terima kasih Kak Angel. Ayo Ernie siap, Ernie mau buka hati. Oke, Ernie angkat tangannya ya. Teman-teman yang di Iya rumah Kak. juga ikut angkat tangan. Oke, udah siap? Siap. Oke, kita berdoa ya. Tutup matanya. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami telah belajar tentang kejujuran. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk selalu berkata jujur. Karena kami juga ingin Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami, bagi teman-teman kami. Tuhan, tuntun kami ya Tuhan, tuntun Ernie, tuntun semua teman-teman di rumah agar selalu dapat berkata jujur dan melakukan semua firman-Mu dengan setia. Yang siap untuk selalu berkata jujur, sama-sama katakan, amin. Yeay, terima kasih Kak Angel. Terima kasih sudah mau bimbing Ernie biar Ernie tidak jadi anak yang suka bohong. Terima kasih ya Kak Angel. Mwah. Sama-sama Ernie. Nah, abis ini kamu langsung ke mama ya. Langsung kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi dan minta maaf. Jangan lupa, Siap, Kak. kamu juga harus Siap. sayangi si Belang ya. Iya, aku juga mau minta maaf sama Belang. Aku mau kasih dia tulang tanda minta maaf aku, Kak. Oke, Kak Angel. Aku mau ke mama dulu ya. Bye-bye, Kak Angel. Bye-bye, teman-teman. Bye-bye Ernie. Bye-bye teman-teman. Adik-adik, seru juga ya obrolan Kak Angel dan Ernie. Ternyata mereka sedang ngebahas tentang kejujuran. Tuhan sendiri loh yang minta kita untuk selalu berkata jujur. Seperti tertulis di Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakannya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Ternyata kalau kita nggak berani berkata yang sebenarnya, berarti kita temennya si jahat. Si jahat itu kan iblis. Pasti kita nggak mau kan jadi temennya iblis. Memang kadang berkata jujur itu agak susah, karena kita lebih takut diomelin waktu kita berbuat salah. Tapi ingat ini adik-adik, waktu kita berkata jujur, berarti kita sedang taat sama apa yang Tuhan suruh. Meskipun kita udah berkata jujur dan tetap diomelin, gak apa-apa, yang penting kita jadi anak Tuhan, bukan temennya si iblis. Selain kita bisa merasa lega, Tuhan juga siapin kejutan berkat buat kita loh. Yuk, mulai sekarang kita belajar berkata jujur, karena jujur itu keren. Shalom adik-adik. Kreativitas kali ini kita akan membuat sebuah sendal yang terbuat dari bahan-bahan bekas. Nah, yuk kita siapkan bahan-bahannya. Nah, sekarang kita bikin pola sesuai dengan ukuran sendal kalian ya. Buat pola masing-masing 2 ya. Kemudian gunting setiap pola yang ada. Jangan lupa bikin pola untuk penutup sendalnya ya. Nah, siapkan kain perca yang kalian punya. Boleh kain apa aja ya. Lalu susun polanya. Kita gunting mengikuti pola. Lalu kita tempel dengan lem. Untuk hiasannya,
kita boleh kreasi sendiri ya. Di sini Kakak menggunakan kain flanel berwarna-warni, digunting membentuk huruf, bunga, daun, dan juga lem aibon. Nah, sekarang kita lem semua bagian, lalu kita tempelkan di kain pola tadi ya. Lalu kita kasih lem di sepanjang pinggiran kain pola, dan kemudian kita rekatkan perlahan-lahan sepanjang sisinya. Lakukan untuk semua pola ya. Nah, setelah itu kalian rekatkan dua sisi pola sendal dengan pola tutup, gabungkan ya, kemudian lem menjadi satu sendal. Setelah itu kita tempel hiasan-hiasan dengan lem tadi ya, dengan lem aibon tadi kita rapikan dan hias sesuai dengan yang kalian suka. Kita lem bahan-bahannya, nggak semua tempel ya. Nah, sendal buatan kita sudah jadi. I love Jesus. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus jujur ya, karena jujur itu keren, sesuai dengan karakter Kristus. Kita sebagai anak Tuhan di tahun integritas harus memiliki karakter seperti Kristus. Oke? Be your best, adik-adik. Happy Sunday. God bless you.